Kodam 1 Bukit Barisan pantau Polda Sumut karena biarkan terduga pengoplos pupuk subsidi tak ditahan. Kodam 1 Bukit Barisan Tengah memantau Polda Sumut lantaran membiarkan terduga pengoplos pupuk subsidi bernama Iwan tidak ditahan. Sejak diserahkan Detasemen Intelijen Kodam 1 Bukit Barisan, status Iwan masih dijadikan sebagai saksi. Padahal, di lokasi gudang diduga pengoplos pupuk subsidi itu, petugas intelijen Kodam 1 Bukit Barisan turut menyerahkan sejumlah bukti temuan yang ada di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Sei Sekambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Kami lihat dan kami tunggu perkembangannya seperti apa, kata Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Riko J. Siagian pada Sabtu 11 Maret 2023. Riko mengatakan pihaknya memang tidak bisa mengintervensi penahanan dari terduga pengoplos pupuk subsidi bernama Iwan tersebut, sebab penanganan perkaranya saat ini sudah di tangan Polda Sumut. Maka dari itu, Kodam 1 Bukit Barisan yang dikomandoi Majen TNI Ahmad Daniel Kardin cuma bisa memantau seperti apa keseriusan dari anak buah Kapolda Sumut, Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak, dalam membongkar jaringan terduga pengoplos pupuk subsidi yang telah merugikan negara tersebut. Sebelumnya, Kodam 1 Bukit Barisan kepada sejumlah media mengatakan bahwa mereka telah membuktikan diri mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan dengan menggerebek lokasi diduga gudang pengoplos pupuk subsidi. Sayangnya, setelah 3 orang pelaku diserahkan ke Polda Sumut, ketiganya justru tidak ditahan. Status Iwan, si pemilik gudang terduga pengoplos pupuk subsidi, juga masih dijadikan saksi. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi beralasan bahwa penahanan belum bisa dilakukan karena Iwan CS masih berstatus saksi meski sudah ada beberapa bukti temuan di lapangan. Secara aturan, saksi tidak ditahan karena masih proses penyelidikan, kata Hadi. Hadi mengatakan Subdit 1 Industri Perdagangan atau Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut akan mengundang saksi ahli untuk memfaktakan dugaan pupuk oplosan tersebut. Namun kapan jadwal undangan tidak dijelas disebutkan. Sementara itu di sisi lain, lelaki bernama Juni yang disebut-sebut sebagai pengendali terduga pengoplos pupuk subsidi ini masih berkeliaran. Terkait kasus ini, seorang sumber mengatakan bahwa mafia yang sebenarnya bernama Juni. Juni adalah orang yang mengakomodir Iwan untuk mengoplos pupuk subsidi. Kalau Polda Sumut memang serius mau mengungkap kasus ini, maka tangkap dahulu orang bernama Juni. Dialah orang yang mengakomodir pengoplosan pupuk subsidi ini, kata sumber pada tribunmedan.com. Sumber mengatakan, sebenarnya Juni dan Iwan sudah lama melakukan pengoplosan pupuk bersubsidi. Ada 2 gudang yang mereka pakai untuk mengoplos pupuk subsidi. Gudang pertama ada di kawasan Jalan Paluh Gelombang, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Satunya lagi di Jalan Budi Luhur, Kelurahan Sei Sekambing C, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Dia mengatakan gudang yang ada di Jalan Paluh Gelombang itu lokasinya masuk agak ke dalam. Sumber mengaku pernah ke sana, tapi dia lupa lokasi detailnya. Sumber mengatakan lokasi gudang pengoplos pupuk subsidi itu berdekatan dengan kandang kambing. Kata sumber, selain mengoplos pupuk subsidi, Iwan dan Juni juga berbisnis kambing. Sumber menjelaskan, biasanya para pelaku ini mengambil pupuk subsidi lalu mengoplosnya dan mengemasnya dengan karung baru. Semua pupuk oplosan dijual ke Bagan Siapi-Api serta Aceh. Paling banyak dijual ke Aceh karena pemodal besarnya dari sana, kata sumber. Selama ini, lanjut sumber, pemodal berinisial A memberikan uang kepada Juni. Untuk operasionalnya, Iwan yang mengerjakan. Saat disinggung apakah pemodal besar ini merupakan bandar sabu di Aceh, sumber cuma tersenyum. Dia tidak mau memberikan keterangan lebih detail. Hanya saja, kata sumber, Iwan ini merupakan anak mantan pejabat Inspektorat Pemprov Sumut.